Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu dalam kuliah online hari ini. Izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zani Pratama selaku moderator dari kelompok 3 yang akan presentasi pada hari ini. Dan izinkan untuk memperkenalkan kelompok 3, yakni ada Nazira, Abelia, saya sendiri Zani, lalu ada Karisma Anandita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini yang akan dimulai oleh Karisma. Baik, yang pertama itu ada etika dalam fungsi pemasaran. Etika pemasaran adalah prinsip moral yang mendorong kegiatan promosi perusahaan. Perusahaan yang menetapkan dan menerapkan etika permasalahan biasanya berusaha menghormati hak, keinginan, dan harapan dari konsumen. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya, mengapa etika pemasaran penting? Etika pemasaran penting karena untuk membantu perusahaan untuk mendukung hak dan kehidupan konsumen. Hal ini merupakan bagian penting dari banyak percakapan tim pemasaran, rapatan perencana, dan strategi. Selanjutnya, mempraktikkan etika pemasaran memungkinkan bisnis mencapai tujuan berikut. Yang pertama, melindungi kesejahteraan konsumen. Yang kedua, mendukung kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, bertindak sebagai contoh yang baik perusahaan lain. Dan yang terakhir, menarik dan mempertahankan pelanggan. Dan yang selanjutnya, prinsip-prinsip etika pemasaran. Yang pertama itu ada kejujuran, yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada kesehatan dan keselamatan, yang keempat ada legalitas, yang kelima ada praktik sadar, dan yang keenam ada perilaku pribadi, yang ketujuh ada komunikasi jujur, dan terakhir praktik. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu ada hak dalam memilih barang, hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai, hak menerima keberadaan atas segala informasi pasti, dan yang terakhir hak layanan tanpa tindakan diskriminasi. Etika iklan, yaitu ada jujur, tidak membuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk
produk yang diiklankan, tidak memicu konflik SARA, tidak mengandung pornografi, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, tidak melanggar etika bisnis, saling menjatuhkan produk tertentu, dan sebagainya. Yang terakhir, tidak plagiat. Privasi konsumen. Yang pertama, menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Yang kedua, memberi transparansi. Yang ketiga, menghormati keputusan konsumen. Yang keempat, menjamin keamanan data. Yang kelima, menciptakan kesadaran. Yang keenam, perlindungan data konsumen dalam bisnis. Yang ketujuh, penerapan kebijakan organisasi soal perlindungan data pelanggan. Yang kedelapan, enkripsi data. Yang kesembilan, adanya autentikasi dan otorisasi. Yang kesepuluh, ada teknologi perlindungan data konsumen. Ya. Multimedia etika bisnis. Yang pertama ada media cetak, yang kedua televisi, yang ketiga radio, slide selanjutnya. Etika pemasaran dan produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang didudukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi yang pertama, memperbanyak jumlah barang dan jasa. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban. Yang keempat, mengganti barang-barang yang rusak dan habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Yang keenam, memenuhi pasar internasional. Yang ketujuh, meningkatkan kemakmuran. Etika kerja dan hak-hak pekerja. Etika kerja adalah kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai moral yang tepat di tempat kerja. Ini adalah sikap yang membentuk cara seseorang melakukan tugas pekerjaannya dengan standar modal. Macam-macam hak pekerja. Yang pertama itu hak atas pekerjaan dan upah yang adil. Yang kedua ada hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang ketiga hak atas perlindungan, keamanan dan keselamatan. Yang keempat hak perlakuan keadilan dan hukum. Yang kelima ada hak atas rahasia pribadi. Yang keenam hak atas kebebasan suara hati. Nah, di dalam etika bisnis juga ada namanya hubungan saling menguntungkan. Apa sih hubungan saling menguntungkan itu? Yaitu adalah suatu prinsip di mana saling menguntungkan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain dengan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan yang artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan. Lalu ada juga mencari solusi dari pemecahan masalah. Nah, apa sih
Mengutip dari Harvard Business Review, orang-orang yang kreatif dan produktif itu saling terhubung dalam tempat kerja dan mendorong efektivitas pribadi maupun organisasi. Lalu ada juga yang namanya merancang strategi kerja. Di sini adalah kerjasama dan saling ketergantungan di dunia kerja. Jadi merancang strategi kerja itu di mana kita membuat sistem dengan partner kerja kita gitu. Misalkan karyawan yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan serta mengembangkan perusahaan. Artinya di sini merancang strategi kerja juga diperlukan visi dan misi agar sesama karyawan ataupun juga dalam eksekutif perusahaan itu bisa mempunyai tujuan yang sama. Next. Di sini juga ada persepakatan penggunaan data. Apa sih? Nah, itu adalah surat perjanjian kesepakatan yang berfungsi sebagai persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak. Dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang tertera dalam surat perjanjian. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu menjamin ketenangan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian kesepakatan. Lalu, dapat digunakan untuk mengetahui batas hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan ataupun perjanjian ini. Nah, yang ketiga, dapat menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Lalu juga mempermudah jika nantinya ke depannya ada suatu permasalahan. Tolong di next slide-nya. Nah, mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materi dari kelompok 3. Sekarang kita buka untuk sesi diskusi. Kita buka untuk 3 pertanyaan dulu ya. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya langsung. Izin bertanya. Ya, silahkan. Izin ya, nama saya Zakia Putusakina dari kelompok 2. Izin bertanya. Kan tadi udah jelasin ya tentang prinsip-prinsip etika pemasaran itu ada 8. Nah, boleh gak dijelasin salah satunya gitu tentang yang legalitas? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Lalu selanjutnya, Yolanda. Izin bertanya ya. Tadi kan ada prinsip-prinsip etika juga ya. Mau bertanya, menurut kalian kelompok 3, kenapa sih perusahaan itu perlu melaksanakan prinsip-prinsip etika pemasaran dalam menjalankan aktivitas bisnisnya? Dan juga gimana sih penerapan etika pemasaran dalam suatu perusahaannya itu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau
Baik, mungkin tidak ada lagi yang bertanya ya. Jadi kita dari kelompok 3 izin untuk diskusi terlebih dahulu. Mungkin untuk mempercepat waktu juga ya, mempersingkat waktu, mungkin saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Yolanda mengenai prinsip etika pemasaran gitu ya, kayak kenapa perlu etika pemasaran dalam menjalankan aktivitas bisnis. Singkatnya seperti ini sih, dalam hal apapun, dalam setiap aspek kehidupan itu kita memerlukan etika. Kenapa? Karena etika itu adalah faktor utama dalam melakukan suatu kegiatan, terutama dalam melakukan bisnis. Bisnis itu adalah tujuannya mencapai keuntungan, dan kita melibatkan antara satu orang lain misalkan dengan orang lain. Nah, apalagi ketika misalkan dalam melakukan bisnis kan kita pasti mempunyai partner ya. Nah, tentu sekali untuk mencapai keuntungan dan juga biasanya dalam bisnis itu kan kita kerjasama untuk dalam jangka panjang gitu. Nah, etika bisnis ini perlu sekali untuk diterapkan karena untuk menghindari perselisihan-perselisihan ketika melakukan kegiatan bisnis ini gitu. Juga dalam etika bisnis ini diharapkan nantinya bisa membuat kesepakatan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena dalam etika bisnis di sini terapkan gitu beberapa bisa menjadi salah satu faktor ke depannya bisnis kita selain melihat dari sisi keuntungan persentasenya, tapi juga bisa melihat bahwa oh ternyata bekerja sama dengan perusahaan kita atau menjalankan kerjasama dengan kita yang menjalankan etika bisnis dengan efektif itu menjadi salah satu faktor nanti ke depannya bisa taken kontrak atau taken MOU secara berkelanjutan dalam jangka panjang gitu. Gimana? Apa bisa diterima jawabannya? Zakia, pertanyaannya bisa diulangi gak? Pertanyaannya kan tadi itu boleh gak dijelasin gitu tentang prinsip-prinsip etika pemasaran yang legalitasnya gitu. Tadi kan disebutin dong ya, ada 8. Pengen dijelasin salah satunya gitu yang legalitas. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Zakia tadi mengenai dalam prinsip perusahaan itu, yang bagian legalitasnya lebih dijelaskan lagi. Oke. Legalitas di sini sendiri kan artinya kita mempunyai landasan terhadap sesuatu yang sah gitu, yang sah gitu ya. Nah, tentunya di sini kita pasti melirik kepada
pemerintah. Kenapa? Karena walaupun misalkan kita mempunyai CP atau PT yang kita mendirikan suatu perusahaan secara swasta, tapi tentunya kita menjalankan suatu kegiatan bisnis ini berdasarkan peraturan-peraturan yang ada di dalam peraturan daerah atau misalkan yang otonom di situ, entah itu kita mengacu pada peraturan pemerintah pusat ataupun peraturan-peraturan yang ada di otonom perusahaan kita berdiri gitu. Nah, itu sih salah satunya, misalkan suatu perusahaan etika bisnis pemasarannya, misalkan di Sukabumi itu pemerintah Sukabumi melarang untuk melakukan promosi yang mengandung sara atau juga menggunakan apa ya, misalkan poster, nah gak boleh misalkan. Nah itu harus dipatuhi. Itu salah satu contoh etika pemasaran suatu perusahaan yang berlandaskan legalitas gitu. Artinya di sini kita mengacu pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah otonom atau pemerintah pusat. Karena legalitas di sini kan tentunya kita berpacu pada pemerintah yang sah gitu. Gimana?